latih kita. Sedangkan setelah itu baru kita melakukan persiapan untuk menghadapi pilkada 2024 itu di November. Jadi Pak Lukman sudah menentukan pilihan untuk memilih saya menjadi pendamping bakal calon wakil bupati untuk mendampingi beliau pada hajatan 2024. Satu hal yang ingin kita beritahu adik kakak semuanya, teman-teman semua, adik-adik semua, untuk menjadi pemimpin setingkat bupati ini, orang harus berpikirnya 2-3 kali. Kenapa saya memilih untuk mendampingi Pak Lukman? Karena saya melihat Pak Lukman ini sudah mapan sekali. Mapan di bidang ekonomi dan mapan di bidang pengalaman. Kita beritahu ada semua bahwa orang maju bupati kalau tidak mapan ekonomi nanti orang susah. Orang berarti harus mengharapkan bantuan dari pihak-pihak tertentu untuk mendukung perjuangan orang supaya orang jadi bupati. Dan kalau itu seperti itu, maka setelah orang jadi bupati, orang harus memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok itu atau orang-orang yang memberi perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Lukman ini juga sudah mapan ekonomi, mapan pengalaman. Pak Lukman ini sama-sama dengan saya pensiun di birokrat pemerintah, yaitu beliau juga mantan kepala dinas pendidikan dan kita juga kebetulan mantan kepala dinas pendidikan di Kabupaten Lembata. Kalau orang mantan birokrat ini, orang tidak belajar lagi untuk berada di pemerintahan karena orang ini puluhan tahun bekerja di pemerintahan. Kalau orang lihat pengalaman selama ini periode kepemimpinan 2-3 periode terakhir ini kan orang politik semua. Sekali-sekali ini berilah kesempatan pada orang birokrat untuk memimpin daerah ini. Jangan sampai dengan pengalaman sekian puluh tahun berada di pemerintahan itu orang bisa membuat perubahan di Lowo Tanah ini, khususnya di Kabupaten Flores Timur ini. Terus terang saja bahwa Flores Timur ya maju sih maju, tapi kalau orang membandingkan dengan kabupaten lain itu sepertinya orang jauh ketinggalan. Kalau bandingkan dengan Kabupaten Sika atau Ende, ya barangkali kita ketinggalan tidak apa-apa. Tapi kalau bandingkan dengan Lembata, tentu kita ketinggalan. Padahal Lembata itu kan kita yang melahirkan. Betul dong? Nah, Pak Lukman waktu pimpinan saya terakhir di sana, beberapa bulan yang lalu, saya antar Pak Lukman melihat keberhasilan pembangunan di Lembata. Dan luar biasa sekali. Luar biasa sekali, dan terakhir itu kenangan terakhir itu adalah Lembata bisa membangun stadion. Jadi di sana itu kantor bupati juga tingkat, bukan kantor bupati Flores Timur ini, kantor bupati yang ya kelasnya kalau mau dibilang kelas paling rendah sudah itu untuk di NDT ini ada di Flores Timur. Itu saja dari dulu sampai sekarang, betul toh? Lembata itu tingkat. Kantor gedung DPR juga tingkat, datang di rumah sakit juga tingkat. Belum lagi lihat perpustakaan daerah itu seperti perpustakaan negara saja. Itu menghabiskan dana sampai 20-an miliar, itu dana APBN. Datang lagi di stadion. Stadion itu pada masa saya itu yang saya mulai menyusun anggaran untuk bangun itu stadion. Karena dulu itu Dinas Pemuda dan Olahraga itu bergabung di Dinas Pendidikan. Jadi itu juga pada akhirnya kita sudah punya stadion. Dulu Flores Timur terima bendera di Malaka untuk menjadi tuan rumah ETMJ. Tetapi pada akhirnya bermain bola Lembata. Akhirnya sedikit kekacauan kemarin orang Lembata, kami punya orang di Lembata, mau bilang sendiri tidak bisa bangun stadion, datang bawa rusak orang ke stadion. Akhirnya Bapak nih beberapa hari ke depan untuk pertandingan berikutnya itu kita stadion nonton lagi. Karena orang tahu bahwa Pak Sakarias Saung ini sesepuh Flores Timur yang ada di Lembata. Orang tidak tahu siapa yang bawa rusak, tetapi bahwa dugaan sementara betul orang ini gelau yang bawa rusak. Jadi orang kata-rata orang malu nih bangun stadion tidak bisa datang bawa rusak orang.
akhirnya menonton bola selanjutnya nonton di HP itu kemarin ke lapangan. Itu cerita. Jadi Pak Lukman ini berhasil di dunia di pemerintahan, berhasil juga di dunia bisnis, punya perusahaan yang sukses, punya lembaga pendidikan, punya sekolah itu dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Ini membuktikan bahwa seorang Pak Lukman ini punya manajemen yang bagus. Orang urus satu sekolah saja, mau mati mau tidak, mau mati mau tidak. Karena apa? Susah. Tapi kenapa Pak Lukman bisa urus taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan sukses? Itu menunjukkan bahwa Pak Lukman itu punya manajemen yang bagus. Kenapa kita tidak beri kesempatan beliau untuk memimpin daerah ini? Ini kebetulan Pak Lukman pinang saya jadi calon wakil bupati. Kalau tidak pun orang yang kita kenal, kita punya keluarga, kita pasti ajak. Mari kita pilih Pak Lukman untuk Lowo Tanah ini, buat perubahan di Lowo Tanah ini. Buat perubahan di Lowo Tanah ini. Karena beliau sukses di bisnis, dia sukses di pemerintahan, dia sukses di lembaga pendidikan, urus sekolah yang begitu rumit, urus dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Jadi mungkin ada satu senjata atau salah satu isu yang bisa dipakai adik-adik semua. Coba sekali-sekali ini orang beri orang birokrat dulu memimpin daerah ini. Siapa tahu ada perubahan. Karena kami tidak belajar lagi di pemerintahan itu seperti apa. Karena kami ini memang selama ini puluhan tahun berada di pemerintahan. Jadi sedikit perkenalan itu, sebelum jadi kepala dinas pendidikan, kita juga pernah memimpin beberapa dinas. Ada pernah kepala dinas sosial, ada kepala badan kepegawaian daerah, ada kepala dinas catatan sipil. Ya pengalaman ini siapa tahu saya bisa mendamping, memperkuat kepemimpinan Pak Lukman untuk sukses di Lowo Tanah ini. Jadi isu yang paling apa itu ya sekali-sekali lah. Bukan berarti orang politik itu tidak bisa. Ada orang politik juga bagus, bagus, punya integritas yang bagus, punya kapasitas yang bagus. Dan selama ini kita orang birokrat ini bergerak maju itu kita punya kemampuan finansial, kemampuan isi tasnya itu terbatas. Karena orang berada di pemerintahan itu sebagai pejabat pun kalau punya uang sampai miliar itu hanya satu saja, kecuali orang pencuri. Kalau tidak punya usaha. Kalau Pak Lukman ini kan punya usaha macam-macam, sehingga dia punya modal. 10 tahun yang lalu Pak Saul Da Costa pinang saya untuk calon wakil. Kami bergerak dalam keadaan tidak ada apa-apanya, tidak bisa. Di politik tidak ada uang, tidak bisa. Boleh punya kemampuan, punya integritas, punya kapasitas, tapi isi tas tidak ada. Mau buat apa? Jadi kalau orang maju jadi bupati terus belakang aku pakai pinjau orang bedoi, ya dong orang maju kita belakang aku dong. Pinjau orang bedoi, lusa kan orang mesti beri perhatian kepada dia. Kalau dia pengusaha, kita pasti harus kasih dia kerjaan, proyek misalnya. Dalam pelaksanaan kalau dia kreatif, betul mau tegur salah-salah. Kemarin kau terima kita doi, kau mau berhenti kita susah. Akhirnya di situ mulai korupsi itu mulai di situ. Korupsi itu mulai di situ. Jadi adik-adik sekalian kita mulai sedikit membuka pikiran supaya ke depan ini orang sedikit bergerak lebih cepat. Bergerak lebih cepat untuk bagaimana siapapun anak Lowo Tanah ini kalau dia terpilih mari kita dukung. Yang penting dia betul-betul punya tujuan untuk membangun Lowo Tanah ini. Kalau kita dengan Pak Lukman ini kami sudah selesai dengan diri kami. Jadi bupati atau tidak jadi bupati tiap bulan orang sudah ada gaji pensiun. Anak-anak juga sopirian semua. Mau repot apa lagi? Kalau dulu omong tentang jadi bupati, jadi wakil bupati untuk supaya cari itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kita teringat waktu orang pemberkat Lukman Center ini, orang bisa di sini, kita teringat Pak Romo Fikjen beri sambutan di sini. Romo Fikjen bilang, saya ini pernah tidur di Pak Lukman punya rumah di Kalimantan. Dan menurut saya Pak Lukman ini tidak punya kekurangan satu apapun. Dia datang bawa kepala sakit dari bupati di Nagi Tanah ini buat apa sebenarnya? Tetapi beliau pasti punya tujuan. Mungkin sebelum itu Allah panggil yang Pak Lukman tahu sebelum kembali ke Papang mungkin beliau bisa berbuat sesuatu untuk Lowo Tanah ini. Jotoran di Nagi Tanah kecil, dia mau pilih tegak apa?
orang punya anak lah. Nah, anak-anak sekalian, jadi orang berpikir lebih cerdas, tinggalkan hasutan atau pengaruh-pengaruh yang tidak pas untuk kepentingan laut tanah ini. Mari kita bersama. Kita senang karena tadi Pak Lukman beritahu anak-anak muda di kota ini, biasanya anak-anak muda juga punya pengaruh besar. Duduk sama teman-teman, orang ini 5 tahun ke depan itu orang harus buat apa. Jadi dampingi dari bupati ke bupati. Kalau kita reka sekitar kurang lebih ada 7 bupati kita dampingi. Jadi baik buronya orang mengalami bersama. Jadi tentunya untuk lebih baik tentu orang pilih yang baik toh. Tapi sebagai manusia pasti punya kelemahan manusia itu. Tidak ada manusia itu yang mengaku diri mereka itu dia akal. Kalau semua manusia ini pasti ada kekurangan-kekurangan.